Nah, kemudian Imam Ghazali juga menjelaskan rahasia pengendalian nafsu. Mengapa sih kita harus mengendalikan nafsu? Ini menggunakan logika. Beliau menjelaskan. Menarik, menurut Imam Ghazali, kita ini manusia. Derajatnya lebih dari hewan. Kita itu di atas hewan. Mengapa? Karena kita punya akal. Tetapi kita levelnya di bawah malaikat. Mengapa? Karena kita punya nafsu. Kalau malaikat tidak punya nafsu. Jadi manusia itu di tengah-tengah. Di atas hewan, di bawah malaikat. Ini kalau dalam kondisi normal. Kuncinya ada pada akal dan nafsu. Kalau manusia terjerumus ke dalam hawa nafsu saja, disinilah dia derajatnya turun ke level hewan. Tapi kalau dia bisa mengatasi nafsunya, mengendalikan nafsunya, maka dia levelnya bisa terangkat naik ke level setingkat malaikat. Mengapa? Karena malaikat itu lebih tinggi dari manusia karena tidak ada hawa nafsunya. Tapi berarti kalau kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, kita naik setingkat dengan malaikat. Tapi kalau kita justru dikuasai hawa nafsu, kita terjerumus ke level hewan. Nah, puasa ini kan menyuruh kita, mengajari kita mengontrol nafas, mengontrol jiwa hawa nafsu kita. Berarti puasa yang sukses itu membuat kita lebih dekat dengan Allah. Mengapa? Karena kita setingkat malaikat. Sementara malaikat itu dekat dengan Allah. Karena perilaku kita selevel dengan malaikat, kita juga berarti dekat juga dengan Allah sebagaimana para malaikat. Jadi ini logikanya Imam Ghazali, mengapa sih rahasianya apa kok kita harus mengendalikan hawa nafsu. Tugas kita di dunia ini kan kembali pada Allah, ilaihi roji'un. Kuncinya ternyata ada dalam penguasaan kita terhadap hawa nafsu. Kalau kita mampu menguasai hawa nafsu, kita akan lebih dekat pada Allah. Mengapa? Kita setingkat malaikat. Karena yang membuat kita tidak selevel dengan malaikat itu adanya hawa nafsu kita. Nah, sekarang kita sudah menguasai hawa nafsu, berarti kita sudah ke tingkat malaikat. Nama lainnya adalah kita lebih dekat dengan Allah. Nah, inilah rahasianya mengapa ada puasa, ya karena dalam rangka Allah memberikan pembelajaran luar biasa pada kita untuk mengendalikan nafsu. Nah, nanti di Ihya juga Imam Ghazali menyebut dua jenis orang. Jadi ada orang yang berbuka tetapi berpuasa. Ada orang yang berpuasa tetapi berbuka. Ada orang yang berbuka tapi berpuasa. Ini orang ini menjaga batinnya, menjaga anggota tubuhnya dari melakukan maksiat. Tetapi dia tetap makan dan minum. Kalau hari ini kita menyebutnya ya orang ini tidak puasa. Tetapi kok yang dikala dia tidak puasa tapi menjaga batinnya. Ini ya salah. Lebih salah lagi yang kedua. Orang ini puasa tetapi berbuka. Jadi dia tidak makan, tidak minum. Puasa kan berarti. Tetapi tidak menjaga segala anggota tubuhnya yang lain. Nah, ini berarti orangnya puasa tetapi berbuka. Ini menurut Imam Ghazali, orang puasa tetapi berbuka ini seperti orang bodoh. Ilustrasinya apa? Ilustrasinya di Ihya itu seperti orang yang wudhu
dia menyapu anggota tubuhnya saat wudhu 3 kali. Ini benar, tetapi harusnya dibasuh 3 kali, bukan disapu atau diusap, tetapi dibasuh. Kan Imam Ghazali kan madhab fikihnya Syafi'i. Kalau dalam Imam Syafi'i wudhu itu dibasuh, bukan diusap. Nah, kalau ada orang wudhu, misalnya mengusap wajahnya 3 kali, 3 kalinya benar, tapi mengusapnya salah. Jadi sehingga ya wudhunya tetap batal menurut mazhab Syafi'i versinya Imam Ghazali. Nah, ini contoh seperti ini itu seperti orang yang puasa tetapi berbuka, orang yang menahan lapar dan haus tetapi tidak menjaga anggota tubuhnya yang lain. Ini ada orang puasa tapi berbuka, ada orang berbuka tapi puasa. Ini dua-duanya salah. Tapi dalam penjelasannya Imam Ghazali, orang yang berpuasa tapi berbuka ini tidak hanya salah tetapi juga bodoh, tidak pintar. Oke, baik. Nah, kalau ini targetnya puasa, ini penjelasannya di mana-mana banyak. Puasa itu hasilnya adalah takwa. Takwa itu apa sih? Yang pertama, haibah. Jadi, haibah itu takut karena kebesaran, keagungan. Haibah itu seperti mahasiswa kalau dipanggil rektornya misalnya, itu haibah, ada gentarnya sedikit. Atau kita dipanggil atasan, tiba-tiba dipanggil presiden, itu ada haibahnya. Nah, orang yang berpuasa di antara indikator suksesnya itu takwa, gentar di hadapan Allah. Ketika dia sukses puasa, keluar dari bulan puasa, dia semakin takut kepada Allah. Orang yang semakin takut pada Allah, semakin hati-hati hidupnya, semakin tidak sembrono dengan maksiat dan dosa. Ini sesuai dengan surat Al-Baqarah 281. Nanti ada surat Ali Imran 102 untuk makna taat. Jadi takwa itu artinya taat. Jadi berarti apa? Keluar dari bulan Ramadan, indikatornya kita ini semakin bertambah ketaatannya atau tidak. Makanya ada, saya tidak tahu ini hadis apa asar, bahwa bukanlah yang berhari raya itu yang bajunya baru, tetapi yang to'aduhu yasir. Jadi laisal itu liman labisal jadid, walakin itu liman to'aduhu yazid. Jadi bukanlah Idul Fitri itu bagi orang yang bajunya baru, tapi Idul Fitri itu bagi yang ketaatannya bertambah. Ketaatan bertambah menunjukkan orang ini memang bertakwa. Orang semakin takwa menunjukkan puasanya sukses. Itu indikator kedua. Indikator ketiga, sucinya hati dari dosa. Jadi otomatis dengan berpuasa, segala aktivitas tadi dari awam naik ke khawas, apalagi kalau sudah sampai khawasul khawas, kita keluar dari bulan puasa itu pasti berbeda, tidak mungkin tidak. Jadi, di banyak kajian, banyak ceramah kan disebut bulan pertama puasa itu adalah maghfirah, ampunan. Pertama rahmat, kemudian maghfirah, kemudian itqu minan nar, bebas dari neraka. Mengapa? Tersucikan. Jadi hatinya tersucikan dari dosa-dosa. Ini targetnya puasa. Jadi boleh nanti dilihat setelah puasa selesai, kita semakin takut, semakin gentar di hadapan Allah atau tidak. Semakin patuh, semakin taat atau tidak, semakin jernih atau tidak hati kita dari dosa-dosa. Itu indikator suksesnya puasa. Nah, sudah jam 9. Terakhir, udah ini. Nah, nanti secara umum bisa kita simpulkan di Ihya itu rahasianya puasa ada di beberapa kunci. Yang